Lanjut. Oke. Di sini. Terlambat ya. Walakin yanbaghi an yakuna dzalika tahsin ala wajhin yaliq bi ta'dhimil Qur'an wa ihtiramihi. Tapi tentu saja memperindah suara di dalam membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan tetap mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Bihaitsu la yushbihu bil ghanna, sekiranya tidak sama dengan nyanyian-nyanyian, wa insyadil asy'ari, dan menyampaikan syair-syair, bil alhani, dengan lagu-lagu, kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya, sebagaimana melakukannya sebagian orang-orang yang tidak paham. Jadi mengindahkan bacaan Al-Quran harus sesuai dengan keistimewaan Al-Quran yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, tidak kemudian dilagu-lagukan sesuai dengan seleranya sendiri dengan berbagai macam lagu-lagu, atau dengan sebagaimana mengungkapkan maras syair-syair, nasyid-nasyid, dan seterusnya. Ini tidak layak. Jadi ditekankan membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tapi ada batasannya. Tidak boleh sampai mengganggu, merendahkan kehormatan Al-Quran itu sendiri. Wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwal min at-taharah, dan sepatutnya ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang paling sempurna min at-taharati, dari bersuci. Membaca Al-Quran tidak bersuci dapat pahala, tetapi kurang sempurna. Kita tidak punya wudu membaca Al-Quran, kita hafal baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah tanpa berwudu, dapat pahala. Ya, menurut Ali bin Abi Thalib itu dapat setiap hurufnya 10 kali kebaikan. Membaca Al-Quran tanpa berwudu. Wastiqbalil kiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Ini salah satu di antara adab. Ini adab namanya. Jadi kata ulama, inna likulli ibadatin adaba. Sungguhnya pada setiap ibadah, apapun ibadahnya, itu ada adabnya. Sholat ada adabnya, puasa ada adab-adabnya, membaca Al-Quran ada adab-adabnya, di mana adab ini akan menyempurnakan pahala yang ia peroleh. Tanpa adab ini dapat pahala, tetapi tidak sesempurna apabila dia menggunakan adabnya. Jadi di antara adab membaca Al-Quran adalah bersuci yang sempurna, menghadap ke arah kiblat. Ya, itu bukan berarti artinya kalau kita baca Al-Quran tidak menghadap kiblat tidak dapat pahala. Dapat, hanya tidak sempurna. Wa sukunul jawarih, dan tenangnya seluruh anggota badan ketika kita membaca Al-Quran. Bersuci, menghadap kiblat dalam keadaan yang tenang. Wa qillatul iltifat, dan tidak menoleh kanan ke kiri. Majam'i al-hammi, dengan semua urusan. Wa tarki tafriqin nadhar, dan meninggalkan
pandangan, ya artinya menghindari bercerai-berainya pandangan, fokus dalam Al-Quran, ya bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Ya tentu kalau punya hadas kecil tidak berwudu baca Al-Quran masih diperbolehkan, tapi kalau hadas besar tidak diperbolehkan. Ketika kita mempunyai hadas besar, ya, belum mandi haid atau belum mandi jinabat, maka tidak boleh membaca Al-Quran, haram hukumnya. Tapi kalau masih hadas kecil saja masih diperbolehkan. Ini syarat. Tapi tidak cukup hanya itu. Wa antakun nadhifal badan. Badannya harus bersih. Bersih dan suci beda. Gitu ya. Kalau umpamanya tangan kita ada darahnya, itu artinya najis badan kita. Nggak apa-apa kita baca Al-Quran, tapi tidak sempurna. Dibersihkan najisnya. Kotoran, debu, daki, dan sebagainya. Ini tidak najis, tapi ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita yang bersih badannya. Wathiyab, pakaiannya, wal makan, dan tempatnya. Thayyibur raihah, yang wangi bau badannya. Wa hadza huwal akmal al afdal, inilah yang paling sempurna dan paling utama. Walau annal qari'a qara'a wa huwa muhdithun wa ghairu mustaqbil qiblah aw huwa qa'imun aw sa'irun aw muttaji'un jaza dzalik. Andai kata orang membaca Al-Quran, dia punya hadas kecil maksudnya, dia tidak menghadap kiblat, atau dia berdiri berjalan-jalan, atau berbaring, apakah boleh itu? Boleh. Jaza dzalik, boleh. Apalagi kita Yasin umpamanya hafal, kita baca sambil tiduran, tidak apa-apa. Sambil jalan-jalan itu boleh. Walahu fi tilawati fadlun wa thawab, dalam bacaannya mendapatkan karunia dan pahala. Walakin duna thawabi man yakunu ala ma dzakarna, tetapi tentu pahalanya itu di bawah apa yang sudah kami sebutkan dari adab yang sempurna dan dari adab-adab yang lainnya, keadaannya, kebersihannya, dan seterusnya. Tsumma alamu rahimakumullah anna qari'al Qur'an wa hafidhahu 'indallahi bimakan. Qala alaihi salatu wassalam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa bihi mahir ma safaratul kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Nabi bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir bacaannya, maka ia digolongkan bersama malaikat safaratul kiramil bararah. Derajat orang yang membaca Al-Quran yang sempurna akhlaknya, yang bacanya bagus, tahsin, tajwid, mujawwad, tartil, maka diangkat derajatnya dengan malaikat-malaikat. Malaikat itu diberi nama malaikat as-safaratul kiramil bararah. Malaikat safaratul kiramil bararah adalah malaikat yang menjaga Al-Quran di Baitil Izzah. Ya, kita tahu Al-Quran mula-mulanya di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah, memerintahkan malaikat Jibril ketika akan diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seluruhnya dari mulai awal sampai akhir dipindah dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah fis sama'id dunya, di langit
yang pertama inilah Baitul Izzah, itulah sekarang Al-Quran yang dijaga oleh namanya malaikat Safaratil Kiramil Barara. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang baca Al-Qurannya bagus, mahir, mujawwad, tartil, dan suci badannya, bersih pakaiannya, wangi baunya, maka akan ditingkatkan derajatnya bersama malaikat Safaratil Kiramil Barara. Tetapi orang-orang yang bacaannya tidak bagus, wayatata, terbata-bata, tidak lancar, jatuh bangun, tapi dia berusaha terus untuk betul, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala usahanya dan pahala bacanya. Wa qala alaihi salatu wassalam ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang istimewanya Allah. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada istifsarat ingin ditanyakan, silakan. Baik, Bapak Ibu, dalam kajian di pagi hari ini masalah tahsin Al-Quran, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan masalah Al-Quran pagi hari ini, karena ini sudah beberapa belajar istimewa dalam Al-Quran, silakan Bapak. Bapak, mungkin mas-mas atau anak-anak muda, anak-anak milenial ini, silakan kalau ada tanya, kesempatan ini Pak Kiai, oke, anak muda dulu, silakan. Ini Mas, Bapak. Hari ini jamaah yang terbanyak Pak Kiai, hari ini kurang lebih ada 100 orang lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa konsisten atau istiqomah terus jalan. Amin. Moga. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mau tanya, bagaimana baiknya ya atau hukumnya itu kalau misalnya kita kan sekarang kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita ada target-target untuk menghafalkan Al-Quran. Sedangkan kan ini targetnya kurang lebih bisa 1 sampai 2 kali 3 kali khatam. Kan itu kan bacanya kan pasti cepat itu kan. Itu bagaimana hukumnya atau langkah etikanya kepada Al-Quran? Ya, jadi masalah mengisi bulan Ramadan. Bagaimana kalau diisi dengan membaca Al-Quran? Ya, mengkhatamkan, ya. Bacaannya cepat, ya, mengejar target khatam, gitu ya, mengejar target khatam, ya. Artinya seperti yang tadi diungkapkan, ada adab tertib. Memang dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa cara. Bacaan cepat, ya. Ada bacaan tartil, ada bacaan mujawwad, tahsin, itu adalah bentuk-bentuk daripada cara membaca Al-Quran, dan semuanya dibenarkan bila sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baca cepat itu bacaannya, umpamanya ukuran madnya, kalau mad ini lazim sekian, mad ini sekian, tetap dipatuhi, itu diperbolehkan, ya, sih diperbolehkan. Itu bagi yang biasa penghafal itu, ya, bacaannya ada istilahnya tadwir, ada tahdir dan lain sebagainya. Itu merupakan cara membaca Al-Quran, ya. Jadi boleh-boleh saja
Kalau dia mengikuti metode baca Al-Quran yang ada gitu ya, ada yang mujawad yang lambat sekali, ada yang tartil yang biasa kita baca oleh imam-imam Makkah Madinah, itu tartil murattal gitu. Dan itu memang ada kaedah-kaedah tertentu yang apabila kita ikuti sesuai dengan aturannya boleh saja. Karena seperti dalam mad ada dua macam, ada beberapa macam mad panjang itu. Yang mad itu maksudnya yang panjang, dibaca panjang seperti waladdallin, atau seperti umpamanya Bani Israil, itu mad-mad seperti ini. Ini ada yang wajib, ada yang jaiz. Nah, mereka yang ingin cepat itu memotong, jadi tidak mengikuti, artinya karena ada dua metode, boleh dibaca panjang ya 6 gerakan, atau boleh 2 saja. Nah, untuk mempercepat mereka memangkas saja 2 gitu. Nah, gitu supaya lebih cepat. Nah, itu diperbolehkan. Jadi ada kaedah-kaedah yang harus diikuti di dalam membaca Al-Quran. Jika sesuai dengan kaedah-kaedah itu sudah termasuk yang tahsin, sudah tahsin. Jadi mempercepat bacaan Al-Quran dalam target supaya khatam harus ikut metode baca cepat. Jangan baca tartil kemudian dicepatkan gitu. Itu tidak pas nantinya. Jadi ada metode-metode khusus ya. Ya, terima kasih. Ya, ini terkait tadi pertanyaan dari Mas Akmal. Terkait dengan pembacaan cepat ini di dalam surat Al-Qiyamah 78 ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka kadari. Artinya Allah beritahu Muhammad bahwa dia tidak boleh cepat-cepat untuk menguasainya. Padahal yang berat Allah telah menurunkan jadanya Muhammad ini bagaimana pakai tentang ayat ini di Al-Qiyamah? Ya, perintah Allah agar Nabi sabar. Sabar, jangan buru-buru mengucapkan apa yang diwahyukan oleh Allah sebelum selesai dibacakan. Gitu. Jadi Nabi Muhammad ketika mendapatkan suatu ayat itu, Nabi Muhammad segera mengikuti. Nah, itu yang dilarang oleh Allah SWT, supaya didengarkan dulu, dipahami dulu, baru diucapkan. Ditajal, jangan terburu-buru, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya ketika kita belajar Al-Quran, juga ketika gurunya belum membaca sempurna, jangan kita langsung ikut dibawakan. Jadi dengerin dulu apa yang dibaca oleh gurunya, selesai baru kita mengikutinya, gitu. Oke. Silakan tadi Pak Haram, tapi mungkin ada ibu-ibu, mungkin Pak Rafi, mungkin ada yang Pak Tiasok atau dari belakang mungkin ada yang nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 bagi. Iya, Pak. Pertama tentang tadarus yang bersamaan baca, misalnya dibaca per orang 1 juz atau beberapa ayat. Tapi barang-barang di mana ini lebih aktual ataupun adabnya saat dia baca yang lain menyimak dengan rame-rame seperti itu. Ya. Yang kedua, yang tadi untuk mengeraskan suara, apakah setiap membaca Al-Quran itu dikeraskan atau lihat dari kondisinya? Terima kasih, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, tadarus, baca bersama-sama di sebuah majelis, surau, masjid, atau di rumah dengan keluarga kita. Apakah sebaiknya kita baca bersama-sama, ataukah sebaiknya yang satu membaca, yang satu mendengarkan? Itu ya.
Yang afdol, yang utama adalah yang satu membaca dan satu menyimak. Ini afdol. Ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Setiap tahun Nabi mengulang apa yang sudah diturunkan kepadanya dengan malaikat Jibril. Kadang-kadang malaikat Jibril yang membacakan, Nabi mendengarkannya. Kadang-kadang Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkannya. Ya, itu seperti di kampung-kampung biasanya adakan begitu. Tapi sekarang ini kadang-kadang udah berubah gitu ya. Kumpul bersama-sama, yang satu baca Al-Quran, yang satu main HP, makan kacang dan lain sebagainya. Kalau dulu kan menyimak, mendengarkan yang lainnya. Ya, perubahan zaman. Ya, jadi yang bagus adalah yang satu membaca, yang satu menyimak. Kesalahannya diberitahukan gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, yang kedua, apakah membaca Al-Quran ini harus keras? Gitu. Artinya keras di sini bukan berarti harus teriak. Keras di sini maksudnya bisa terdengar paling tidak oleh dirinya sendiri. Paling tidak, gitu ya. Bacaan Al-Quran bisa terdengar oleh dirinya sendiri, gitu. Berbeda, baca Al-Quran itu tidak boleh diem, tidak boleh tidak terdengar. Namanya baca, jadi harus kedengeran, minimal oleh dirinya sendiri, gitu. Nah tentu kalau umpamanya membuat orang berisik itu nggak boleh. Membuat orang terganggu juga tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun yang dibaca Al-Quran. Malam-malam tetangga kita sedang perlu istirahat, kita baca Al-Quran dengan suara yang keras, pakai speaker lagi, nah itu mengganggu, itu hukumnya haram. Gitu Bapak, insyaallah. Mari barangkali masih ada silakan. Lagi Bapak, kalau ada mungkin saya, ya Pak. Pak Ustadz ini kalau di daerah saya kasih barang Pak Ustadz Pak Kiai, itu di budaya di tempat saya itu kalau orang mau punya hajat, katakanlah anaknya mau masuk, katakanlah untuk yang prestasi mungkin mau masuk di kuliah negeri, kemudian punya panggil tahfiz Al-Quran ini di rumah, katakanlah dari 5 orang. Nah, ini membaca sampai dari awal sampai akhir, itu apakah ini ada hadisnya? Pertanyaan saya itu. Terus kira-kira apakah harapan-harapan ini kemungkinan bagaimana gitu Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi ungkapan rasa syukur gitu ya, itu bisa menggunakan dzikir. Dzikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Sebaik-baik dzikir adalah Al-Quran. Nah, ketika kita bersyukur karena anak kita ya mau sekolah atau naik tingkatannya, kita akan berzikir untuk merasakan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan zikir apa saja, tapi yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian sekarang ini ada grup-grup namanya Jam'iyah Qurra wal Huffaz. Orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an dan mereka penghafal Al-Qur'an. Ini mereka menyediakan biasanya kesediaannya untuk diundang, istilahnya semaan dalam bahasa Jawanya ya. Semaan itu mendengarkan, artinya mereka membaca Al-Quran dari awal sampai akhir secara bergiliran, yang hafal-hafal itu, sementara yang lain yang tidak hafal memegang Al-Quran, memperhatikannya. Perhatikan, itu bisa 24 jam terus dibaca. Itu semaan, itu dalam bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Quran pahalanya banyak gitu ya. Satu huruf
dibaca dengan punya wudu itu sama dengan melakukan 25 kali kebaikan. Satu hurufnya 25 kali kebaikan. Jadi diharapkan keberkahan dari setiap huruf yang terlantun, apalagi oleh hufat, orang-orang yang sudah dipercaya untuk hal ini. Ya, bacanya memang cepat, ya, bacanya cepat karena ada metode tertentu. Nah, ini berharap mendapatkan keberkahan dari itu, anaknya sukses, keluarganya senang, sakinah, dan seterusnya. Gitu, Pak. Yang punya hajat juga dapat pahala. Dapat, ya. Yang punya hajat dapat pahala, karena dia yang namanya yang mutaaddi gitu ya. Jadi amal itu ada dua. Ada namanya amal mutaaddi, ada namanya amal lazim. Amal mutaaddi itu amal yang menyebabkan orang lain ikut serta semua. Ya. Seperti kita mengucapkan salam. Ini mutaaddi. Kita mengucapkan salam lebih dulu, hukumnya sunnah. Tapi pahalanya lebih besar daripada yang menjawab yang pahalanya sebenarnya wajib. Gitu. Kita mengucapkan salam kan sunnah hukumnya. Orang jawab wajib hukumnya. Tapi pahala orang yang memulai mengucapkan salam itu jauh lebih banyak daripada orang yang menjawabnya. Nah, orang yang mengadakan hajatan ini sebagai penggerak, gitu, didapat mengajak orang melakukan perbuatan kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan. Dia mengajak orang-orang melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Kemudian makanan yang ia keluarkan diniatkan sedekah, dapat pahala juga. Bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang, dia mendapatkan pahala juga. Namanya muta'addi. Kalau sholat itu namanya ibadah lazim, hanya untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Sholat, zakat itu namanya namanya lazim, hanya untuk kita saja, tidak untuk orang lain. Gitu, Pak. Ustaz, Pak Kiai, silakan yang lain. Kalau ini buat kita jadi pokok. Oke. Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin tahu, memberikan penjelasan, menguatkan keyakinan kepada anak-anak. Kadang-kadang di dalam keterangan sering kita dapat faedah-faedah dalam membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Mulk itu bisa membantu kita ketika kita di alam kubur, ya. Lalu begitu pun faedah surat Al-Kahfi, ya. Yang saya ingin tahu ini keterangan baik dari sisi hadis atau apa mungkin asbabun nuzul. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan fihi syifa'un linnas. Di antara keistimewaan dan mukjizat yang ada dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sebagai syifa, obat, penawar, atau untuk mempermudah sesuatu hal. Tiap ayat itu bisa berbeda-beda kegunaannya. Tiap-tiap surat itu ada khusus hadis yang menjelaskan tentang hal itu, gitu. Seperti yang tadi terangkan bahwa surat Tabarak itu dapat membantu di hari kiamat, nanti di hari alam kubur. Seperti surat Al-Waqi'ah itu dijalbir rizki, untuk menarik rizki. Al-Waqi'ah dibaca dengan ada keistimewaan tertentu yang itu sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meyakininya. Kita yakin pertama Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kedua Allah menyediakan untuk orang yang
rajin baca ini akan seperti itu gitu. Tapi tentu saja kita tidak boleh hanya setiap hari baca itu saja ya, panjat tabarok saja gitu ya, artinya tabarok dibaca semalam ya, atau nanti baca yang lainnya juga, baca Yasin, baca yang lainnya juga tuh, dan seterusnya. Jadi jangan hanya satu saja dibaca. Dan memang kita belajar ya tadriji juga, kita baca dengan sebaik-baiknya satu surat, kemudian pindah kepada surat yang lain, dibaca juga dengan sebaik-baiknya dengan tahsin, baca juga yang lainnya, dan seterusnya gitu Pak. Ini lanjut Pak Mustaqim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pertanyaan saya mengenai turunnya Al-Quran. Turunnya. Ya, ini kan alhamdulillah kita di awal puasa. Ya, ya. Saya pernah membaca satu riwayat di bulan puasa ini, artinya di bulan Ramadan, apabila kita mendapati di akhir 10 hari terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, kita diwajibkan ketika bersembahyang. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa kita akan mendapatkan takdir kita ke depan. Maksudnya apa ya Ustaz? Perbaikan diri atau kemuliaan atau apa Ustaz? Karena itu dijelaskan kalau saya melihatnya, mentafsirkannya sendiri, itu adalah takdir kebaikan kita ke depan. Karena itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yang menyempurnakan daripada kebaikan-kebaikan kita. Nah, riwayat itu dijelaskan, dalam satu riwayat itu dijelaskan bahwa kita akan membuka lembaran baru takdir kita ke depan. Penjelasan yang lebih jauhnya bagaimana? Itu Lailatul Qadar. Terima kasih. Baik. Al-Quran diturunkan itu 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu tahap pertama. Itu terjadi malam yang disebut Lailatul Qadar. Dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, langsung diterima oleh malaikat Safaratil Kiramil Bararah. Kemudian pada Lailatul Qadar berikutnya baru diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW pada surat Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di malam Lailatul Qadar juga. Jadi dua-duanya, tahapan pertama dan tahapan kedua itu sama Lailatul Qadar. Tahapan pertama dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Birabbin Nas, sedangkan pada tahapan kedua secara berangsur-angsur selama berapa tuh? 12 bulan ya, apa 12 tahun atau 13 tahun lah kira-kira kurang lebihnya kepada Nabi secara berangsur-angsur. Itu. Jadi kedua-duanya Al-Quran itu diturunkan pertama kalinya pada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kemudian dipertentangkan di antara para ulama. Kapan Lailatul Qadar itu? Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang diturunkan oleh malaikat Jibril pertama kalinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ini yang diyakini oleh jumhur Indonesiyin, ya, ulama-ulama Indonesia menganggap bahwa nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, sehingga tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari nuzulul Quran.
Tapi ulama lain tidak sepakat dengan itu. Di ulama-ulama luar tidak mengatakan tanggal 17 gitu ya. Nah, jadi Lailatul Qadar ini malam istimewa, yang di malam itu diturunkan firman Allah yang maha istimewa, luar biasa. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Qadar artinya kepastian, kebaikan, ya kayak kadar, ini kadarnya berapa gitu ya, tingkatan dan seterusnya. Itu arti qadar. Artinya malam kebaikan. Malam di sini Allah juga menentukan siapa-siapa yang akan hidupnya baik, siapa-siapa yang hidupnya tidak baik. Siapa-siapa yang akan lebih rajin ibadahnya, siapa-siapa yang tidak akan melemah ibadahnya. Itu di Lailatul Qadar itu. Makanya orang berlomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus kapan Lailatul Qadar itu? Ya itu tadi. Ada yang mengatakan di akhir 10 Ramadan. Ya, jadi akhir itu berarti tanggal 21, 22 dan seterusnya. Terutama di hari-hari ganjil. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Lailatul Qadar bisa saja jatuh di malam pertama. Ya, bisa saja jatuh di malam pertama. Ya, ini dimaksudkan agar semua orang terpacu beribadah, tidak hanya milih-milih. Gitu. Dikerjakan dari mulai awal dengan semangat, dengan gembira untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Qadar artinya derajat. Dan derajat artinya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa keberkahan kehidupannya, makin enak beribadahnya, makin senang dan rajin berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu diantara orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kebaikan yang akan diperolehnya kadang kita tidak bisa memprediksinya. Allah yang akan memberikannya. Begitu Pak. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu jamaah. Ya. Menyelari dari topik bagaimana Pak Ustadz Pak Kiai kalau kita di bulan puasa ini terkait dengan vaksin. Ini kan ada yang mungkin ada lansia di sini. Karena dia datangnya mungkin katakanlah besok atau kapan ya. Dia melakukan booster. Ini hukumnya bagaimana supaya tidak menjadi keraguan-keraguan di antara kita semua? Apakah boleh ya, apakah ini termasuk sama dengan bekam dan lain sebagainya? Moga penjelasan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Merujuk kepada fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksin dengan injeksi intraokular itu tidak membatalkan puasa. Artinya jangan ragu, orang yang ingin mudik harus booster saja. Tidak batal puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Ya, seperti suntik-suntik yang lain. Ya, kita maunya ke dokter, kebetulan harus disuntik, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang dimaksud membatalkan puasa itu adalah memasukkan benda ke dalam rongga yang sudah ada. Mulut melalui yang bisa langsung ke lambung. Tidak, ya, tidak makruh, diperbolehkan, bahkan bila dalam keadaan mendesak bisa wajib. Ya, jadi hukumnya bisa wajib kalau dalam keadaan mendesak, harus disuntik, wajib. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Karena mengeluarkan darahnya itu. Ya kalau iya. Ya, kalau suntik kan tidak mengeluarkan darah kan, suntik terus langsung ditutup, itu tidak keluar darah sama sekali. Ya, jadi yang makruh itu karena mengeluarkan darahnya itu. Kalau bekam kan dikeluarkan darahnya. Itu.
Karena darahnya bagi keluar adalah suntik paksa. Iya. Kalau memang suntik kan mungkin hanya insiden atau kasus istik lah mungkin. Iya. Ya. Jadi itu hukum itu masih berlaku dalam fatwa MUI, belum ditarik. Masih tidak, termasuk juga antigen dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi jangan ragu. Ya, yang harus suntik saja. Ya, untuk selamat. Alhamdulillah. Ya, ragu-ragu nih Pak Kiai. Ya, baik. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan lain masih ada waktu, mungkin lain dari topik. Masih mau nanya? Oh, silakan ada nama. Nih, ini biasa banget. Tunggu. Ini anak-anak milenial nih, baru nih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Jadi mau tanya, bagaimana sih cara menghafal Quran yang gampang biar seperti otak nyampe? Oh, ini Ya. pertanyaannya. Bagus nih. Bagus. Jadi berarti ada rencana menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah ada calon di antara kita yang akan membaca Al-Quran. Subhanallah, luar biasa ya. Yang pertama harus melaksanakan perintah Allah. Sholat jangan terlambat. Kalau bisa selalu punya wudhu. Batal wudhu lagi, gitu ya. Nah, kemudian jangan memaksakan diri. Baca satu ayat, hafalkan, ditarget saja. Satu hari itu. Kalau teratur, insya Allah 3 tahun bisa selesai. Gitu. Memang jarang yang 1 bulan hafal, jarang. Ada pernah saya punya teman namanya Kurniawan menghafal Quran 14 hari. Sariawan semua mulutnya. Ya, 14 hari dia. Luar biasa. Ya, begitu ya. Ya, ini mungkin termasuk ya ada rekan-rekan yang sudah sepuh-sepuh ini juga kadang-kadang yang saya pakai. Iya. Ini gimana ya, saya hafal, kemarin berapa, tiba-tiba nanti seminggu lagi udah. Iya. Selalu begitu semua. Ya. Ini tadi ada kata kunci yang saya bawa dari Pak Kiai, termasuknya diajarkan oleh salah satu kiai yang pernah ketemu saya. Wudhu yang tidak pernah berhenti. Iya. Nah, ini adalah sama tadi itu bisa mengatakan yang sifatnya terus-menerus. Ya, baik, insya Allah. Oke, ada tanya lagi, Pak Mas, monggo. Kalau ada lagi, cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup, monggo mungkin Pak Kiai diakhiri dengan baca doa untuk mengawal pada pagi hari ini, Pak Kiai. Baik, kita berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dapat melaksanakan ibadah tahun ini jauh lebih baik daripada puasa-puasa yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutir ruhi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-'afwa min kulli baliyah wa nas'aluka dawam al-'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum